anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhil ladzat ya'al maut. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang sama kita muliakan Ustaz Bashir, Ustaz Qadar, Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Rusli SPDI, Ustaz Maksus Al-Hafidh, juga Ustaz Arif, juga seluruh asatidzah yang hadir. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Amin. Dan seluruh jamaah yang hadir mudah-mudahan senantiasa penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sahibul bait, keluarga almarhum Ustaz Mimin, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekuatan untuk bersabar. Juga yang telah tiada Ustaz Mimin bin Waminan, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil janah. Dan juga tasyakurannya yang baru saja dilahirkan ke dunia. Jadi ini acaranya meninggal dan hadir, meninggalkan dunia dan hadir ke dunia, yakni Fateh Muhammad Soleh. Ini pasti jadi anak soleh, sebab bapaknya kan memang namanya Soleh, jadi pasti anak soleh, sebab bapaknya namanya Soleh. Hadirin, apa arti mengadil Fateh Muhammad Soleh? Ya, ya paling enggak artinya orang yang membuka rezeki. Muhammad itu artinya yang terpuji akhlaknya. Soleh itu ya bapaknya. Soleh itu baik gitu ya. Soleh itu baik. Hadirin yang dirahmati Allah, diriwayatkan satu ketika ada seorang raja yang dia meminta kepada seseorang untuk membuat cerita kehidupan. Saking begitu panjangnya cerita itu, tulisannya itu sebanyak beberapa buku. Sampai-sampai buku itu dibawa dengan beberapa keledai. Hadirin yang dirahmati Allah, saking banyaknya itu buku, maka si raja nggak mungkin sempat untuk baca. Kemudian si raja ini minta supaya diperingkas cerita kehidupan itu. Kemudian diringkas kembali, bukunya dibawa kembali, diringkas, jadilah beberapa buku. Dibawa lagi ke istana, raja ini ya makin tua, maka makin gak sanggup lagi untuk baca buku yang timbang beberapa itu, yang lebih sedikit dari sebelumnya. Kemudian diringkas lagi sampai tinggal satu buku. Raja juga makin tua, satu buku itu cukup lumayan untuk dibaca. Minta diringkas lagi. Beberapa lama kemudian, setelah ringkasan itu jadi, si raja ini meninggal. Belum sempat membaca ringkasannya. Apa ringkasan hidup itu? Cuma 3 kata: lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Jadi sesingkat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sesingkat hidup yang Allah berikan kepada kita, sewajibnya bagi kita untuk bisa menjadikan hidup kita itu menjadi hidup yang terbaik, menjadi hidup yang berkualitas. Maka ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang atau orang yang berkualitas adalah dia panjang umurnya, bagus perbuatannya.
Ada orang yang panjang umurnya, bader banget, nggak bagus. Ada orang yang pendek umurnya, perbuatannya nggak benar, apalagi. Maka sebagus-bagusnya orang, atau minimal dia pendek umurnya, tetapi amal yang dibuatnya sebegitu banyaknya, ya, kebaikan yang dibuatnya begitu banyak. Imam Syafi'i nggak panjang umurnya, hadirin, tetapi subhanallah berapa karya yang dibuatnya, karya ilmiah yang dibuatnya, berapa banyak kitab yang dikarangnya. Imam Ghazali pun bukan orang yang panjang umurnya, tetapi Masya Allah berapa banyak karangan kitabnya, begitu besar kebaikan yang dibuatnya, sampai menular kepada orang-orang atau generasi-generasi selanjutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun sama, sampai-sampai kita hafal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak pernah tahu rumahnya di mana, ya, alamatnya di mana, dan sebagainya. Tapi kenapa kita ikuti? Sebab kebaikan yang luar biasa. Karenanya orang yang ketika hidup itu dia melakukan kebaikan, maka saat dia meninggalkan dunia seolah-olah dia masih hidup. Kenapa? Kebaikannya tidak pernah hilang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang biasa seperti kita meninggal dunia, ya setiap ya belum tentu ada ngaruhnya. Tapi orang yang banyak kebaikannya itu meninggal dunia, pengaruhnya begitu besar. Orang yang hidupnya buadernya bukan main, maka saat terdengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, terdengar kabar kematiannya, maka sebagian besar orang bilang alhamdulillah, mati juga tuh orang. Dan subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia berbuat baik, pengaruh kebaikannya banyak, muncul kalimat inna lillahi wa inna roji'un, memberitakan tentang kematiannya. Berapa banyak orang yang hampir-hampir nggak percaya. Masa sih dia meninggal? Masa sih dia sudah meninggal aja banyak orang, masa sih berarti ini berharap masih hidup. Tapi orang yang badar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika baru dikabarkan meninggal, syukur dah kalau gitu, Pak. Diharapkan kematiannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam istilah tuh hidup itu ada dua, ada superior, ada inferior. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, paham nggak superior inferior? Ya. Superior itu cenderung orang yang seringkali bermuhasabah terhadap dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mereka bermuhasabah terus. Ketika ada sebuah kesalahan, mereka selalu merasa, saya mungkin yang salah. Ketika ada keluarga yang kurang bisa didik, mungkin saya yang kurang tepat. Tidak gampang nyalain orang. Cenderung lebih banyak menyalahkan diri. Artinya dia terus memperbaiki dirinya supaya menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sementara inferior itu adalah orang yang seringkali melihat kesalahan orang dan selalu menyalahkan orang, padahal jelas-jelas dirinya yang salah. Ada pepatah bilang seringkali apa tuh, semut di seberang lautan nampak kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kesalahan orang terus yang dikorek, hadirin. Sampai-sampai saking sibuknya mengorek kesalahan orang, lupa dengan kesalahan sendiri. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairun nas, orang yang paling baik itu adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya. Dari hari ke hari dia terus memperbaiki dirinya. Hari ini baik, besok wajib lebih baik. Besok lebih baik, lusa harus jauh lebih baik. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, orang yang al-hayatu ala mamatu,
Orang hidup itu orang hidup itu tergantung matinya. Kalau matinya dalam kondisi baik, berarti hidupnya waktu itu baik. Kalau matinya diharapkan banyak orang, berarti kehidupannya nggak baik. Matinya juga diharapin orang kok. Kapan mampus nih orang? Berarti orangnya kurang baik. Nah hadirin yang dirahmati Allah, atau secara sosial, paling tidak orang baik itu tandanya kalau dia nyampe orang rubungin. Hadirin, orang kurang tapi baik, dia nyampe orang bubar, dia nyampe lagi. Nah, subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita tentu bukan orang yang baiknya sempurna, bukan. Sampai kata Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap orang itu pasti ada salahnya, berarti kurang baik. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu dia memperbaiki kesalahan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita yakin betul dan sadar, paham bahwa setiap hari selalu ada saja dosa yang kita lakukan. Nggak usah bicara dosa ke Allah, mungkin terlalu jauh. Sesama manusia saja. Ya, subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hari berapa kali hati kita dengki sama kawan kita? Dalam satu hari berapa kali hati kita dengki sama tetangga kita? Dalam satu hari berapa kali kita dengki bahkan sama saudara kita? Bahkan terhadap saudara kita masih dengki. Ada subhanahu wa ta'ala. Orang yang dengki dalam hatinya jelas-jelas kemunafikannya. Kenapa? Dia senyum kepada orang di hadapan orang tersebut, tapi nyatanya dia mengepalkan tangan di belakangnya. Seolah-olah dia baik terhadap tetangganya, padahal seolah dia musuh dalam selimut. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kesalahan yang sedikit itu menghambat perjalanan kita menuju akhirat. Pasti. Setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik perbuatannya, maka lancar perjalanannya menuju Allah. Buruk perbuatannya, maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terseok-seok dia atau bahkan tidak sama sekali sampai kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya orang yang kepengen hidupnya senantiasa baik itu, dia selalu nganggap apapun enak gitu. Ridha bikismatillah, senang dengan apapun yang Allah kasih. Qanaah, dapat dikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Ya, merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian itu orang yang paling tenang. Dan orang yang paling tenang itu yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang tenang itu, orang yang baik itu cenderung tenang. Orang jahat jarang tenangnya. Maling coba, nggak ketahuan tapi nggak tenang. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Orang maling sendal aja di masjid, dia berangkat ke masjid, kemudian sebelum masuk masjid dia lihat ada sendal cakep, ya diumpetin sama dia. Masuk ke masjid nggak bakal tenang, takut ketahuan, padahal belum tentu ketahuan. Ya hadirin rahmati Allah subhanahu. Orang berbuat salah udah pasti jauh dari ketenangan. Nah, mencapai ketenangan itu harus subhanahu wa ta'ala, orang ini disuguhkan satu, supaya banyak dia zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir itu bisa tenang hati. Yang kedua, liqau auliya'i, ketemu dengan wali-walinya Allah. Hadirin, ketemu dengan wali. Yang tahu wali Allah kan wali Allah. Yang tahu itu wali adalah wali. Tapi setidaknya ada alama, ada tanda, ada athar, ada bekas. Ya di mana nih wali Allah? Maka di antara cara kita untuk nenangin hati itu berziarah ke makam aulia. Itu nggak apa-apa, hadirin.
Sebab Rasulullah perintahkan itu, inni nahaitukum an ziyaratul kubur fazaruha. Dulu saya larang kalian ziarah, sebab dulu seringkali orang minta sama kuburan. Ya di pengajian kata ustaznya bahwa Bapak jangan sampai minta sama kuburan. Bener, dia ziarah nggak minta sama kuburan. Saya nggak minta sama kuburan, saya mintanya walinya. Sama itu mah. Saya minta sama sunannya, sama juga. Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berkunjung ke makam aulia illah, kekasih-kekasih Allah, kita bermunajat tetap kepada Allah. Ya Allah, ntar insya Allah doa kita didorong sama aulia itu. Kenapa doa kita belum tentu ijabah, hadirin? Sebab kita jauh dari Allah. Tapi aulia illah, kekasih Allah itu mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan, misalnya kita berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati, sesampainya di sana ya Sunan Gunung Jati, sampaikan kepada Allah, doakan saya supaya saya menjadi, itu boleh. Mau minta apa kayak boleh ya, Subhanahu wa ta'ala, boleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bedanya orang yang ketika dia stres pergi ke puncak, waktu di puncak nggak stres, balik makin stres, hadirin. Bener-bener ini. Bures duitnya. Stres di rumah, jalan-jalan dia ke pantai, sepulangnya dari pantai pulang makin stres. Tapi rasakan sensasinya ketika kita dalam kondisi stres, ziarah ke makam aulia illah, maka pulang cenderung jauh lebih tenang. Ini bukan iklan ziarah, bukan. Ya, ini bukan iklan ziarah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang disampaikan Nabi kita. Yang terakhir, wa kalamil hukama. Kalau udah terakhir, alhamdulillah terakhir. Ya, wa kalamil hukama. Dengerin hikmah dari para ulama. Di mana kita dengerin? Majelis ilmu. Ya, apa yang disampaikan hukama itu menentukan. Cuman persoalannya kan kita agak sulit membedakan ini mana ulama, mana ulama su, mana ulama benar gitu, ada soal. Nabi bilang orang yang menyampaikan sesuatu dari hati akan sampai ke hati. Kalau orang menyampaikan sesuatu lil fulus, ya, karena duitnya repot, nggak masuk ke hati, hadirin. Murid di mana-mana, hadirin. Murid banyak banget. Yang berubah dikit. Nah, murid banyak banget, mau ceramah dari mana aja. Orang kencang-kencang banget suaranya, itu penceramah. Tapi yang benar belum tentu semua. Ada Subhanahu wa ta'ala. Sebab bisa jadi kitanya yang terlalu banyak penyakitnya, atau bisa jadi penceramahnya yang kebanyakan urusannya. Ya, urusan duniawiahnya maksudnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ini memang agak sulit ketemu kalamul hukama, ucapan-ucapan ahli hikmah, orang yang begitu teduh, orang yang begitu subhanallah, ya, jauh dari kehidupan kemaksiatan, jauh dari kehidupan keduniaan. Bukan nggak boleh kita ambil dunia, itu juga kewajiban kita. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan sampai lupa kita hidup di dunia, maka ada kebutuhan. Namun seluruh kebutuhan itu hakikatnya adalah untuk memperkuat diri kita agar lebih lama, lebih kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan yang kita lakukan supaya kuat ibadah, minum yang kita lakukan supaya kuat ibadah. Maka saya pernah sampaikan, kopi itu kan minuman para wali. Hadirin, kopi itu minuman para wali. Cuman bedanya sama kita nih sekarang, dulu para wali itu ngopi biar nggak ngantuk, kuat zikir. Beda nggak sama kita? Kita ngopi buat ya kuat zikir, sama-sama kuat dah, sama dah ya, sama-sama kuat. Cuman bedanya tadi doang, di akhir doang ya.
sama-sama kuat, cuman ada yang satu kuat main zikir, yang satu kuat main gaplek. Itu doang bedanya. Ada subhanahu wa ta'ala. Tapi saya sama-sama duduk kan begitu, ada subhanahu wa ta'ala. Sama-sama duduk. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hadir 40 ini angka keramat. Saya kira akan keramat ya, karena rata-rata orang 40 tahun kedewasanya tumbuh. Jadi 40 tahun rata-rata orang itu cara berpikirnya sudah berbeda. Kemudian 40 hari pun demikian. Harapan ahlul kubur itu begitu sangat terhadap keluarga. 40 hari ini seolah penentuan. Ini masuk raudhah atau hufrah, masuk raudhah atau hufrah. Maka diadakan 40 harapan dan doa supaya almarhum dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, kita semua yang mendoakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah berikan banyak kebaikan kepada kita. Ala hadhihi ini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa afwan ya karim rahmatika arhamar rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya nafi'al wa ya Allah wa ya nafi'al rahman wa ya nafi'al rahim. Da'wahum fiha subhanakallahu wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.